Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam bertemu kembali di channel Renungan Sufi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beranjak dari maqam taubat dari video sebelumnya, seorang salik atau penempuh jalan spiritual setelah melakukan pertaubatan dan dengan penuh penyesalan yang sungguh-sungguh, maka akan nampak sebuah keadaan, atau dalam ilmu tasawuf keadaan ini disebut dengan ahwal dari pertaubatan. Penyesalan, rasa sedih, rasa duka itu merupakan awal dari sebuah makom taubat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan penyesalan dan kesedihan itu berlarut-larut, ya, sehingga jiwanya merasa hampa dan kosong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Ma min syai'in yusibul abdul mu'minin." Ya, tidak semata orang mukmin yang seorang hamba, ya, hamba yang beriman, min wasbin, yang menderita, au nosobin, atau yang dirundung sebuah penyakit, au huznin, atau dirundung dengan kesedihan, au alimal yuhima, atau merasakan sakit yang memilukan, ila ghafarallahu ta'ala, kecuali Allah mengampuni anhu min sayyiatihi, ya, dari semua dosa-dosanya. Artinya bahwa ketika seorang mukmin bertaubat, hadis ini menerangkan ada dua, ya. Yang pertama, seorang mukmin yang bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Yang kedua adalah kifarat, atau sebuah penyakit yang menjadi kifarat sehingga ia diampuni dosanya. Oleh karena itu, pertaubatan ini berkaitan dengan keadaan di mana seorang salik atau penempuh jalan spiritual itu merasakan kekosongan dan kesedihan. Kekosongan atau kesedihan karena dia merasa banyak berdosa, maka Allah tidak akan membiarkan itu dan akan mengampuni dosa-dosanya. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Sementara yang kedua, perasaan sakit atau derita yang menimpa seorang salik atau seorang mukmin, itu adalah sebagai kifarat dosanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa nafsi wa masawah, demi jiwa serta penyempurnaannya. Artinya seorang salik apabila dia itu sudah benar-benar bertaubat kepada Allah dengan penuh penyesalan, dengan penuh kesedihan, dengan penuh dengan penuh duka, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jiwanya akan dibangkitkan untuk senantiasa disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alah maha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan ke dalam hal tersebut, diangkat, ya. Kalau yang kemarin disebut dengan ilham fujur dan takwa, nah ilham fujurnya tersebut Allah angkat, diampuni dosa-dosanya, wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan takwa. Kemudian Allah isi dengan dibisikkan dengan sifat-sifat takwa, dengan perbuatan takwa. Nyata beruntunglah orang yang mensucikan. Faqad khoba man dassaha, dan nyata rugilah orang yang mengotori. Ayat tersebut juga berbicara dua sisi. Yang pertama, sisi orang yang senantiasa diilhami dengan ilham fujur atau yang jelek, sehingga Allah merugikan orang yang berbuat jelek tersebut.
Yang kedua, orang yang senantiasa mensucikan dirinya dengan taubatan nasuha, sehingga Allah memberi sebuah keberuntungan di dalam jiwanya. Keuntungan tersebut bersifat tahali atau dibisikkan dengan ilham yang baik, seperti dia memiliki keinginan untuk beribadah terus kepada Allah, merasa ingin senantiasa berbuat baik kepada Allah. Ilham takwa tersebut Allah zahirkan, Allah angkat karena dia itu sudah melaksanakan taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seseorang yang besi yang karatnya sudah dibersihkan, kemudian maka akan nampak sebuah keadaan di mana besi tersebut sudah bersih, sudah berkilau, dan akhirnya sangat lembut jiwanya. Begitupun juga jiwa manusia, apabila ia sudah dikikis dengan taubat dan nasuha, kemudian dihilangkan fujurnya, ya, si ilham fujurnya, ilham kejelekannya, maka Allah munculkan yang disebut dengan takwa. Begitulah proses di mana antara makom taubat dan ahwal atau keadaan jiwa seorang salik itu sangat berkaitan sekali dalam proses tazkiyatun nafs yang disebut dengan taholli dan tahali. Taholli di mana seseorang merasakan kekosongan atau kehampaan jiwanya, dan tahali di mana seseorang dibisikkan, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat takwa. Demikian mungkin sedikit renungan pertaubatan antara makom taubat dan ahwal seorang salik, di mana menempuh jalan spiritual akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah mungkin sedikit renungan dari saya, sehingga seorang salik ketika bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat jiwanya dengan keberuntungan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.